Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, para penyimak Uripe Allah Channel. Semoga kalian semua dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi yang indah ini, kami mencoba mengkaji babakan masjid atau Baitullah. Saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat pun mendapat siksaan yang berat. Jadi yang dimaksud masjid itu adalah bila menurut tatanan syariat, bila menurut tatanan manusia, mayoritas manusia umum, masjid itu adalah di seluruh belahan dunia itu ada masjid-masjid, bangunan-bangunan masjid-masjid. Di seluruh penjuru dunialah masjid-masjid itu. Dan kiblat dari seluruh masjid-masjid yang ada di dunia itu, tawafnya atau mengelilinginya atau menghadap kiblatnya kepada induk dari segala induknya masjid, yakni berkiblat ke Masjidil Haram, yang mana di dalam Masjidil Haram itu ada Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah itulah Baitullah menurut tatanan syariatnya. Jadi memakmurkan masjid yaitu kita mendatangi masjid-masjid itu, entah di dalam sholat 5 waktu,
entah di dalam sholat Jumatan, entah di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan sebagainya. Jadi memakmurkan masjid itu kita selalu meramaikan masjid-masjid yang ada di luar diri, yakni bangunan-bangunan masjid yang ada di luar diri. Maka ramaikanlah masjid itu agar menggaung Islam di muka bumi ini. Kami bacakan lagi ayatnya di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Surat At-Taubah ayat 18. Jadi tidak pantas orang-orang musyrik atau orang-orang yang beragama lain masuk di dalam masjid. Ini sekilas tentang syariatnya. Jadi orang-orang selain beragama Islam yang tahu bahwa dirinya musyrik kepada agama Islam secara zahir, maka sia-sialah bagi mereka bila mereka memakmurkan masjid, berada di dalam masjid itu secara syariatnya. Namun secara hakikiahnya, yang dimaksud masjid itu apa sih? Kalau menurut syariat, masjid itu ya bangunan-bangunan yang besar-besar itu. Di seluruh penjuru dunia ada masjid-masjid atau bangunan-bangunan masjid secara syariatnya. Dan kiblatnya seluruh masjid-masjid itu pasti menghadap ke induknya masjid, yakni Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bahnya, ada Baitullahnya secara syariatnya. Jadi Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kalau Baitullah atau rumahnya Allah itu tentunya Allahnya ada di dalam rumah itu. Secara syariatnya kan demikian. Yang dinamakan Baitullah atau rumah Allah berarti orang-orang yang berhaji mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman kelak, tentunya kan
secara logikanya orang-orang yang berhaji itu kan bertamu pergi ke Masjidil Haram untuk menemui Allah di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah, di dalam Baitullah. Pada intinya jadi tamu-tamu Allah untuk menemui Allah, untuk bi'arad kepada Allah, untuk dundung kepada Allah, untuk mijil kepada Allah, untuk wusul kepada Allah, untuk liqa kepada Allah, untuk tajalli kepada Allah. Pada intinya bertemu Allah di rumahnya Allah sendiri. Logikanya kan demikian. Kita berangkat haji menjadi tamu-tamunya Allah di Masjidil Haram sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi persyaratannya untuk menjadi tamu Allah pergi ke Mekah sana, jadi persyaratan utamanya yang wajib dipergunakan sebagai bekal orang-orang yang akan pergi ke rumahnya Allah, pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah sana. Syarat utamanya bukan harta, bukan kelebihan harta. Syarat utama yang wajib dipegang oleh hati kita, syarat yang paling pokok dan yang pokok adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Syarat pokoknya adalah hati tidak syirik kepada Allah. Hati tidak ingkar kepada Allah. Hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusiamu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan dunia. Hati tidak mensekutukan Allah dengan uang. Hati tidak mensekutukan Allah dengan kekayaanmu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan ketampananmu dan kecantikanmu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan manusia lainnya. Hati tidak mensekutukan Allah dengan bangunan masjid-masjid yang ada di luar dirimu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan harta-harta yang kau miliki. Pada intinya, di dalam hati persyaratannya sebagai tamu Allah yang ada di dalam hati ini ya uripe Allah dewe. Itu syarat mutlak bagi orang-orang yang akan bertamu kepada Allah untuk berhaji. Maksudnya haji itu apa sih? Sucinya diri, sucinya hati dari yang selain Allah. Itu makna hakikat haji yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Jadi bila di dalam hati kita sudah melaksanakan rukun
Islam sebagai pedoman hati kita, yakni yang pertama syahadat, tahu makna hakikat syahadat itu bagaimana. Yang kedua, tahu bahwa hakikat sholat itu yang bagaimana. Yang ketiga, tahu maknanya zakat itu yang bagaimana. Yang keempat, tahu makna dari puasa Ramadan itu bagaimana. Dan yang kelima, tahu yang dimaksud haji bagi orang-orang yang mampu itu bagaimana. Yang dimaksud haji bagi orang-orang yang mampu itu yang mana? Yakni haji bagi orang-orang yang mampu itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki jalan yang lurus di hatinya menuju kepada uripe Allah, menuju kepada hayatullah, menuju kepada baitullah. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja, hanya bagi orang-orang yang mampu saja menurut syariatnya. Karena sejatinya tak satu pun manusia mampu bertemu Allah. Pada hakikatnya tak satu pun manusia bisa memperjalankan atau duduk di dalam syahadat secara hakikatnya, duduk di dalam sholat secara hakikatnya, duduk di dalam zakat secara syariatnya, hakikatnya, duduk di dalam puasa secara hakikatnya, dan duduk di dalam haji secara hakikatnya, tanpa kehendak Allah. Jadi tak satu pun manusia bisa mi'raj kepada Allah, kecuali hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada intinya kan sudah saya tegaskan dengan setegas-tegasnya, tak satu pun manusia, jadi tak ada manusia yang mampu mengenal Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya bukan kehendak manusianya. Bila manusianya masih merasa dirinya sebagai pencari Tuhan, bila di dalam hatinya manusianya masih merasa paham dengan segala penuturan atau pemaparan di dalam YouTube Uripe Allah atau Uripe Channel, jika sampai sedalam apapun kepahaman diri manusiamu, masih di dalam pengakuan diri manusiamu sendiri. Jadi belum mendapatkan hidayah kehendak Allah. Yang ada hanyalah kehendakmu sendiri yang merasa faham Allah, yang merasa menguasai ilmunya Allah. Sehingga rata-rata orang yang demikian ini, sehingga rata-rata orang yang merasa faham ini akan bangga dengan pengertiannya, akan bangga atas kefahamannya, sehingga ditonjol-tonjolkan kepada manusia lainnya, sehingga ditunjuk-tunjukkan kepada manusia lainnya, karena kepahaman manusia, karena pengertian manusia belum masuk di dalam hatinya.
Bila ia didebat oleh manusia lain, pasti ia tidak rela. Pasti ia tidak ridho, maka ia akan mengeluarkan apa yang dipahaminya. Jadi isinya berdebat dan berdebat. Isinya ia merasa mulia, ia merasa sudah pintar, ia merasa sudah paham sehingga meremehkan orang lain. Terkadang di dalam grup-grup WA sering terjadi orang-orang yang merasa paham, orang-orang yang merasa pintar mengeluarkan gambar-gambar yang sekiranya meremehkan orang lain, mengeluarkan gambar-gambar yang melambangkan bahwa dirinya lebih tahu dari orang lain dan sebagainya.